Nah, bagaimana caranya membuat shared preference gitu ya? Uh, untuk membuat shared preference, kita cuma butuh satu shared preference, jadi satu file shared preference untuk satu aplikasi. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan WhatsApp, kemudian Anda menggunakan Telegram, Anda menggunakan WeChat misalkan, itu setiap aplikasi itu mempunyai paling tidak cuma satu ya, cukup mempunyai satu shared preference. Atau misalkan Anda main game gitu ya, itu ada satu file namanya shared preference ini. Kemudian penamaannya ya, itu biasanya menggunakan penamaan package gitu ya. Jadi kalau di sini ada yang namanya ini ya, co-isla asynchronous loader. Nah, itu yang namanya package name gitu. Nah, package name tadi itu nanti bisa digunakan untuk shared preference gitu. Kemudian mode argument for shared preference is for backward compatibility. Use only mode private to be secure. Jadi supaya bisa digunakan di versi yang sebelumnya ya, supaya secure, supaya aman, kita biasanya menggunakan mode private gitu ya, modenya private. Nah, ini bagaimana kita membuat shared preference. Jadi menamakan shared preference kita pakai yang tadi, pakai yang package ya. Ini kayak gini, dari sini beda-beda. Ya, tergantung aplikasinya karena dia unik. Jadi namanya sebetulnya nggak harus pakai nama package ya, home.example.android.hello shared preference ini. Tapi intinya adalah unik, yang itu berbeda dengan yang lain, nggak akan ditemukan di yang lainnya, kecuali di aplikasi ini. Makanya biasanya kita menggunakan ya ini nama package-nya, karena dia pasti unik. Kemudian baru kita buat instant nama preference-nya dengan memanggil metode getSharedPreference, nama shared preference ini. Terus kita gunakan modenya apa? Modenya private ini. Mode private ini digunakan untuk tadi backward compatibility. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan Android versi Pie misalkan, ya, Pie bisa digunakan di KitKat misalkan. Nah, ini kita bisa menggunakan mode private ini. Ini shared preference. Jadi kita membuat shared preference itu cukup menggunakan get shared preference ini, ya. Nah, itu tadi untuk membuatnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyimpan data? Untuk menyimpan data di shared preference, kita menggunakan interface yang namanya sharedpreference.editor. Ya. Kemudian, nah ini dia akan menghandle operasi, membuat operasi semua all file operation. Ya. Kemudian put method override if key exists. Nah, ketika kita menyimpan data di shared preference, dia akan, kalau misalnya kita punya key namanya name gitu ya, terus di shared preference sudah ada name dan kita mau menyimpan name, maka data yang sebelumnya itu akan di override, akan diganti gitu ya. Nah, untuk menyimpannya kemudian gunakan apply, save asynchronously and safely. Jadi ini cara menyimpan data di shared preference. Nah, ini contohnya. Seperti yang dibahas tadi sebelumnya, kita ketika menggunakan shared preference, biasanya untuk menyimpan data, kita menggunakan callback on pause. Ya. Jadi, tadi shared preference dot editor, preference editor, kita buat dua editor, and preference edit. Nah, di sini kita menyimpan data. Contohnya, kita ingin menyimpan data count. Count ini hitungan. Ya. Berapa hitungannya? Nah, ini akan masuk ke sini. Color, warna. Warnanya apa? Dia akan masuk ke data dengan nama color ini. Gitu. Ya. Baru kemudian di-apply. Ini cara menyimpan data dengan menggunakan shared preference. Jadi kita gunakan dulu interface namanya shared preference, ya. Kemudian di sana kita bisa menyimpan datanya.
Itu tadi menyimpan data. Jadi set preference itu mudah ya. Cara menyimpan datanya mudah. Jadi kita buat dulu set preference di sini ya, di kelas data yang kita gunakan. Kemudian kita bisa gunakan di callback nanti dipakai untuk menyimpan data kita on pause. Nah, bagaimana selanjutnya kalau misalnya kita ingin menggunakan data yang kita sudah simpan? Nah, untuk menggunakan data yang sudah kita simpan, ini dilakukan di metode on create, ya. Jadi kalau tadi di dalam sebuah activity, misalkan ini, ya. Jangan ini. Jadi dalam activity, nah nanti kita bisa mengembalikan data yang tadi kita simpan di sini, ya, di bagian on create itu, gitu. Nah, untuk mengambil datanya, kita membutuhkan dua argumen, yaitu key dan default value, if the key cannot be found. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita menyimpan key-nya adalah count. Nah, untuk mengambil kembali data yang count ini, yang hitungan ini, kita bisa menggunakan key yang sama, yaitu count. Ya. Biasanya sebelum kita mengambil data itu, kita cek dulu apakah memang ada data di sana. Kalau nggak ada, berarti memang nggak bisa dipakai. Gitu. Ini contohnya. Jadi yang tadi, setelah kita buat, ya, preference, get set preference, mode private, dicek dulu. Di sini, ya, and preference get input count. Nah, ini tadi count kan? Kalau misalkan, terus kita kasih default angkanya. Kenapa? Kalau misalkan dia nggak ada, dia akan ngambil data ini. Ya, kemudian kita bisa menggunakan, selanjutnya kita bisa menggunakan dimanapun yang kita inginkan. Gitu. Ya, ini juga sama, get. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau tadi kita memasukkan integer, maka kalau kita mau ngambil data integer, kita menggunakan get integer. Ya, di sini kalau kita tadi memasukkan string, maka yang perlu kita gunakan adalah get string. Gitu. Ya. Nah, seperti halnya penyimpanan data, kita juga bisa menghapus, ya, bisa menghapus data. Untuk menghapus data yang kita miliki, kita bisa menggunakan metode clear. Panggil metode clear untuk menghapus, ya. Contohnya di sini ada apply, ada clear. Apply itu digunakan untuk apa? Di sini tadi ada apply, ya. Apply ini digunakan untuk menyimpan. Jadi untuk mengeksekusi lah istilahnya. Kita sudah menyimpan data di sini di shared preference sebagai integer dan color. Nah, supaya data tersebut tersimpan, kita akan harus memanggil .apply ini, metode apply ini, ya. Itu untuk menyimpan. Nah, untuk menghapus, kita bisa menggunakan clear, gitu ya. Sama kayak tadi, shared preference editor, misalkan di sini ada, di sini preference editor clear, maka semua datanya akan dihapus, gitu. Kemudian kita bisa mengkomunikasikan apply dan clear ini. Jadi, tapi untuk menggunakannya, urutannya adalah kita menggunakan clear dulu baru apply. Contohnya gini, ya. Kalau kita mau mengedit data yang ada di set preference, pertama kalau kita mau menghapus, clear dulu, baru kita eksekusi lagi apply. Gitu. Jadi kayak kita nyimpen, terus kita running gitu, kayak gitu.